wah kita takut nih udah banyak saingan, takut nih udah banyak lawannya gitu Iya, ya. iya, kompetitor. Pertama jangan takut dulu. Kemudian yang kedua adalah riset pasar dengan baik. Usaha atau setiap bisnis atau setiap hal itu kan pasti punya value, di mana Betul. mereka punya sesuatu yang unik ya. Harus membuat sesuatu yang tidak punya di orang lain. Jadi Kita harus gitu. otentik. Halo teman-teman Laundrypreneur, kali ini saya sedang berada di WhatsApp Laundry Yogyakarta. Nah, ini salah satu klien kami yang ada di Yogyakarta yang baru mau opening. Dan sekarang saya lagi bersama ownernya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, perkenalkan dulu dengan owner WhatsApp Laundry. Halo Kak. Ya halo. Silakan Kak, perkenalkan dulu. Oke, sebenarnya perkenalkan di sini saya Rery. Saya adalah owner dari WhatsApp Laundry Jogja. Di sini saya adalah mahasiswa lulusan baru atau fresh graduate. Umur saya baru 23 tahun. Masih muda banget ya Kak ya? Iya, alhamdulillah. Nih, ya Kak Rery ini usia muda yang baru memulai usaha laundry. Betul. Ya. Nah, selain laundry yang saya lihat di atas juga ada gymnya juga ya Kak ya? Iya, betul sekali. Dan gymnya tuh baru buka juga ternyata? Betul, kita juga baru opening di tanggal 8 Juni kemarin. Oh, belum sampai sebulan. Itu namanya Her Space Gym ya Kak ya? Betul, kita punya gym itu namanya Her Space Gym, di mana gym ini adalah gym yang memang dikhususkan untuk perempuan. Oh iya, khusus wanita ya. Betul. Berarti itu belum sebulan dan laundrynya sendiri juga baru mau grand opening ya Kak Betul ya? sekali. Nah, tapi teman-teman di sini laundrynya kan baru mau mulai buka, baru soft opening. Tapi bisa dilihat sendiri di sini udah responnya sangat bagus, rame sekali dari hari pertama training itu udah banyak customer yang datang, yang ada self service, ada drop off ya kayak. Iya, betul sekali. Nah, dan ini istimewanya selain layanan drop off, dia bisa self service juga ya Betul Kak? sekali. Kita juga membuka layanan self service di mana kita memberikan pilihan untuk orang-orang yang memang membutuhkan kepraktisan dan kecepatan untuk melakukan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan laundry seperti itu. Dan untuk self service-nya sendiri kan kita pakai sistem IoT ya Kak ya? Betul sekali. Itu untuk memudahkan customer dan tim kita juga untuk mengoperasikannya. Betul. Nah Kak, saya mau bertanya nih. Pertama, pertanyaan saya tuh penasaran sama Kak Rery dengan usia muda dan usia produktifnya. Kenapa sih memilih buka usaha laundry dan usaha gym? Bahkan gymnya itu khusus untuk perempuan ya Kak ya? Betul. Kenapa Kak bisa kepikiran usaha laundry sama gym yang khusus untuk perempuan ini? Oke. Sebenarnya yang pertama kenapa buka usaha laundry dulu? Dimana kalau saya lihat secara pribadi usaha laundry adalah usaha yang memang bisa dibilang basic needs ya, dimana setiap orang itu pasti mencuci pakaiannya sehingga tetap selalu akan ada peluang dimana orang-orang membutuhkan kepraktisan dalam melakukan pencucian baju, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang butuh cepat itu ada pasar yang bagus di situ seperti itu. Memang nih potensinya sangat bagus ya Kak, Betul, kalau laundry potensi itu. yang sangat baik. Dan laundry itu yang kita bisa lihat sendiri sama saja kayak kebutuhan pokok. Betul. Selama kita masih pakai baju, laundry akan tetap laku. Betul. Nah, itu salah satu alasan Kak Rery mau buka laundry ya. Betul sekali. Ya, dan kenapa memilih self service Kak untuk Betul. sistemnya? Di sini kenapa menggunakan sistem self service, di mana self service itu pertama meningkatkan kepraktisan dan yang kedua memang lebih modern ya, di mana semakin ke belakang itu kan human atau customer behavior itu kan semakin bergeser, di mana mereka itu cenderung membutuhkan sesuatu yang praktis dan cepat gitu ya. Betul, iya betul. Dimana ketika mereka bisa self service itu mereka bisa benar-benar menyelesaikan pekerjaan mereka tanpa adanya campur tangan dari orang lain seperti itu, sehingga mereka akan lebih merasa puas. Jadi tim kita itu hanya bantu untuk monitor kontrol aja. Betul sekali. Ya, barangkali ada kesulitan sedikit-sedikit dari customer, baru tim kita yang membantu ya Betul Kak ya, sekali. untuk membantu. Nah, kalau untuk gymnya sendiri nih Kak, kenapa memilih gym?
Kenapa nggak cafe shop atau yang lain-lain? Iya. Oke, kenapa gym? Yang pertama adalah gym itu adalah tren yang mulai naik juga di beberapa tahun belakangan, di mana gym itu sudah mulai menjadi kebutuhan bagi beberapa kalangan, terutama di kalangan-kalangan yang memang sudah mulai menyadari adanya kepentingan atau kebutuhan akan adanya kebugaran seperti itu. Betul. Dimana semakin bergeser bahwa oh kita itu semakin butuh, kita tuh harus berolahraga gitu loh. Iya, iya. Orang-orang akan semakin menyadari bahwa olahraga itu sepenting itu gitu loh. Dan itu jadi kebutuhan pokok untuk kita semua. Betul. Ya, apalagi usia yang sudah mulai Iya, betul. Semakin bertambah usia. iya, dan sibuk itu juga maksudnya sesibuk apapun kita itu harus menyempatkan untuk berolahraga. Betul sekali. Itu saya kerasa sendiri sih Kak, kalau olahraganya memang rutin tuh memang beda sih sebenarnya. Iya, betul. Dan tapi kenapa Kak, saya tuh masih penasarannya kenapa malah yang khusus perempuan ya, bukan Betul. yang general aja gitu. Iya, mungkin kenapa khusus perempuan, dimana kalau kita lihat bahwa perempuan itu sering bisa dibilang diremehkan untuk memasuki dunia gym seperti itu. Orang-orang akan beranggapan bahwa ih cewek kok berotot, kemudian ih kenapa cewek angkat-angkat beban seperti itu. Waduh, sayang Padahal sekali. sebenarnya secara literatur bahwa perempuan itu lebih membutuhkan adanya olahraga angkat beban. Iya, gitu. betul. Kemudian semakin kesini itu semakin banyak juga perempuan yang menyadari hal tersebut, dan demand dari perempuan ini akan selalu meningkat. Justru lebih meningkat demandnya ini Betul perempuan ya? sekali. Demand untuk gym perempuan itu semakin meningkat karena mungkin mereka merasa tidak nyaman ya kalau di gym yang campur, mungkin ada yang hijab dan lain segala macam, itu mungkin masih tidak nyaman sehingga namun penyedia layanan atau penyedia gym yang khusus perempuan itu belum begitu banyak, belum begitu menjamur dengan gym yang campur. Kompetitornya juga belum sebanyak general ya Kak ya? Betul sekali. Kalau gym yang memang campur itu kan memang sudah banyak sekali ya. Market share-nya sudah terlalu banyak. Sedangkan kalau untuk yang gym khusus perempuan itu kan memang belum banyak. Seperti itu. Dan disitulah saya melihat peluang adanya demand yang tidak ada supply yang cukup baik di sini seperti itu. Sehingga saya berusaha untuk menyediakan layanan gym khusus perempuan seperti itu. Luar biasa nih Kak Rery, selain masih muda tapi wawasan dan harapannya itu luar biasa. Ya, alhamdulillah. Dan langsung action ya guys. Betul. Langsung action. Satset gitu. Iya, satset, dan bahkan laundrynya belum beres, gymnya udah. Betul. Jadi nggak tanggung-tanggung ya. Iya. Nah Kak, dari kan pertama itu laundry atau gym dulu ya waktu itu ya Kak? Kita di gym dulu. Gym dulu. Nah dari laundrynya tersendiri tuh, kenapa memilih kami sebagai vendor Kak Rery ini ngambil untuk paketnya itu, kenapa tuh ke Cirebon Laundry? Padahal banyak ya teman-teman yang lain di sini. Betul. Iya. Kenapa saya memilih Cirebon Laundry? Di situ yang pertama adalah paket yang diberikan dari Cirebon Laundry ini terus terang saja terjangkau. Dari harga yang mereka tawarkan itu adalah harga yang sangat-sangat terjangkau, terlebih dengan isi paket yang sangat lengkap. Di sini bisa dibilang kami bisa terima beres seperti itu. Betul, iya. Sangat lengkap, bahkan sampai perintilan-perintilan kecil pun sudah mereka sediakan. Kemudian yang dari background check-nya juga, di mana pemilik dari Cirebon Laundry ini adalah orang-orang yang memang sudah ada di asli ya, Asosiasi Laundry Indonesia. Betul, yang memang sudah berpengalaman, sudah berkecimpung di laundry dari tahun 2012 ya Kak ya? Iya, dari betul, 2012. Yang jelas sudah trusted, sudah terpercaya, sudah berpengalaman, sehingga saya merasa yakin untuk memasrahkan uang saya untuk memilih paket mereka seperti itu. Dan ada kantornya ya, Kak Rery ini. Jadi pertama kali kita ini ya ngobrol, just info, langsung datang loh ke Cirebon. Langsung saya pikir ini saya lihat masih muda mungkin tanya-tanya. Ternyata langsung datang ke Cirebon berapa hari setelahnya itu. Luar biasa sekali. Jadi kita langsung silaturahmi dan komunikasi langsung. Nah, setelah proses transaksi itu Kak, apa sih kesulitannya dari paket kita, plus minusnya dari ambil paket di kita itu apa saja Kak waktu itu? Mungkin plus minusnya ya. Di sini plusnya adalah yang pertama praktis, karena mereka sudah menyediakan semua peralatan perintilan sampai kecil-kecil. Apalagi ketika saya adalah orang yang awam,
itu kan mungkin ada beberapa hal atau beberapa barang Yang yang kurang aware ya di betul situ, yang ya. kurang aware terhadap persediaannya. Ya, apalagi laki-laki juga kan, Betul. nggak sedetail perempuan. Betul sekali. Iya. Nah, kemudian mereka ternyata sudah mereka sediakan lengkap Iya, sampai sudah. termasuk kasir, kemudian perlengkapan kecil bahkan seperti tisu, plastik dan lain-lain itu sudah mereka Iya. sediakan dalam paket Iya, iya, tersebut. Memang kita sudah all in, jadi tujuan kita itu kan visi misinya untuk membantu teman-teman calon dan pengusaha laundry untuk membuka usaha laundry itu lebih baik, lebih Betul. praktis dan lebih mudah. Betul. Jadi bagaimana caranya kita bisa membantu dan mensupport semua itu. Betul. Gitu. Nah, kebetulan kan ini hari keempat kita training ya, Kak. Betul. Training Cirebon Laundry bersama WhatsApp Laundry. Kesan-kesannya seperti apa sih, Kak, selama 4 hari ini? Oke, kesan-kesan untuk training ya ini berarti Iya. ya. Yang pertama adalah tentu ini sangat menyenangkan ya trainingnya ini, terutama untuk orang awam seperti saya yang ternyata kayak wah ternyata sepenting ini ya, sekrusial ini ya perlakuan seperti Hal-hal ini. kecil gitu Betul, ya. hal kecil yang terkadang kita tuh nggak aware ternyata itu bisa memberikan dampak yang sangat krusial gitu Betul. kepada customer. Iya, betul. Kemudian yang pasti saya sangat terbantu dengan adanya training yang mana training ini sangat-sangat informatif, sangat detail, sangat bisa dibilang wah ini sangat meres ilmu sekali gitu ya. Sangat Iya. banyak sekali terutama untuk orang seperti saya itu sangat-sangat terbantu. Kemudian trainernya ini sangat-sangat seru semua ya, kita fun training Jadi di sini nggak terlalu ya. formal Betul. dan kaku ya, Kak, ya? Banyak sekali bercandanya, banyak sekali ketawanya di sini. Biar nggak tegang-tegang banget sih, Kak. Nggak kerasa seperti training ya ini di sini. Iya. Betul, sangat bisa dibilang wah 10 out of 10 lah di sini. Aduh, terima kasih banyak nih, Kak, Iya. responnya. Karena kita juga awalnya kan biasanya kita tuh melihat respon si klien kita. Kalau Betul. kliennya juga santai, kita bahkan lebih santai lagi. Betul. Kita pengennya tuh menciptakan training itu jangan seperti kita lagi ngajarin klien kita. Jadi seperti kita ya mengalir apa adanya dan kita menciptakan suasana yang enak dan tenang, tapi dipahami oleh teman-teman dari WhatsApp Laundry sendiri. Itu sih yang lebih penting. Untuk WhatsApp Laundry dan Herspace Gym itu maunya harapannya tuh mau seperti apa nih ke depannya? Oke, untuk harapannya dari WhatsApp Laundry dan dari Herspace Gym tentu Iya. yang pertama kita sebagai pebisnis pasti Iya. pengennya selalu berkembang ya. Betul. Kita pasti ingin selalu berkembang, ingin selalu ekspansi. Iya. Tapi sebelum itu yang pertama harapan untuk laundrynya dulu, di mana laundry ini semoga bisa memberikan tempat yang nyaman bagi teman-teman, bagi Amin. para customer untuk bisa melakukan laundry dengan nyaman di tempat yang memang kami buat secara nyaman. Iya, dengan dibuat tujuan senyaman betul. banget ya. Kemudian karena kan laundry itu biasanya menjadi beban bagi beberapa orang. Panas. Ya betul, panas, Iya, iya. capek gitu kan. Sehingga harapannya adalah tempat ini bisa memberikan ruang bagi teman-teman atau Betul. bagi customer itu untuk bisa melaundry dengan nyaman seperti itu. Kemudian harapan untuk gymnya tentu sebagai namanya Herspace Gym. Iya. Di sini saya berharap bahwa gym ini bisa terus berkembang dan selalu memberikan ruang nyaman bagi perempuan untuk bisa bergerak bebas, untuk bisa berkembang dan produktif bersama seperti Iya. itu. Dengan harapan para perempuan ini bisa terus berkembang menjadi lebih baik, semakin aware dengan adanya olahraga, Semakin kebugaran dan semangat ya, lain-lain. Kak. Betul, semakin semangat dan bisa membuat mereka nyaman dan betah di komunitas ini seperti Amin. itu. Ya. Oh iya, Kak, untuk respon pasar nih ya, selama 1 sampai 4 hari ini itu lumayan pasarnya sangat bagus dan Betul. saya lihat potensinya sangat luas ya di Betul sini. sekali. Karena di sebelah-sebelah juga kan banyak banget, per berapa meter ada laundry juga ya, Kak ya. Betul. Nah, itu buat Kakak sendiri ada tips and trick khusus nggak buat teman-teman yang lagi menonton yang mau buka usaha laundry atau mau buka usaha yang lainnya seperti Kakak yang masih usia produktif ini? Bisa share ke teman-teman? Oke, pertama untuk tips and triknya adalah yang pertama jangan takut. Ini secara konsep dulu dari idealismenya adalah kita nggak boleh takut dulu. Jangan kayak, oh kita takut nih udah banyak saingan, takut nih udah banyak lawannya gitu ya. Iya, kompetitor. Pertama jangan takut dulu. Kemudian yang kedua adalah riset pasar dengan baik. Di mana setiap usaha atau setiap bisnis atau setiap hal itu kan pasti punya value. Di mana Betul. mereka punya sesuatu yang unik ya. Iya, betul. Atau memang ketika mereka tidak punya sesuatu yang unik, kita malah bisa masuk di situ. Di mana kita itu bisa memberi posisi kita itu di tempat yang unik seperti itu. Kita harus membuat sesuatu yang
tidak punya di orang lain. Jadi Kita harus otentik ya. Ya, Dimana kita itu harus melihat pasar, kita melihat kondisi lapangan, bagaimana sih apa yang dijual oleh pesaing-pesaing kita, kemudian di situ kita cari apa yang belum mereka jual, betul. apa yang belum ada di mereka, berikan value itu sebagai selling point kalian seperti itu. Jadi pertama jangan takut, yang kedua kita menjadi lebih berbeda dari Betul, kompetitor kita ya Kak ya. Ada lagi Kak? Mungkin Yang itu, ketiga pastinya modal ya. betul. Itu Karena memang. kita harus memiliki dasar yang kuat dulu Iya. untuk melakukan sebuah atau membangun sebuah usaha untuk bisa menarik investor ya. Iya, Betul. Dimana kan meyakinkan. betul, tanpa adanya dasar argumen yang kuat, tanpa ada data yang baik, tentu investor juga mungkin akan berpikir dua kali untuk Betul, memberikan iya. investasinya seperti itu. Iya, betul. Oke teman-teman, nah ini tips and trick dari Kak Reri. Kalau mau punya usaha atau mau memulai usaha, pertama jangan takut. Yang kedua adalah jadilah yang berbeda dari kompetitor kita. Yang ketiga harus bisa meyakinkan investor. Betul. Nah, yang terakhir nih Kak, ada lagi satu lagi aja. Red buat Cirebon Laundry. Oke. Kalau dari 1 sampai 10 untuk kita Cirebon Laundry berapa sih Kak? Saya kasih 15. Wih, 15. 15. Makasih banyak Kak Reri. Iya, sama-sama. Dari seorang Kak Reri yang masih muda, bisa dibilang anak Gen Z ya. Iya, berarti betul, ya. Gen Z. Generasi Gen Z Betul. seberani ini loh. Terima kasih banyak untuk nilai buat kita ya Kak. Terima kasih atas kepercayaannya. Harapan kami buat WhatsApp Laundry dan Her Space Team semoga makin lebih baik, Amin. makin berkembang, meluas Amin, dan amin. banyak buka cabang. Oh, amin, nantinya. amin. Semoga ya. Iya, buka cabang di mana-mana. Gymnya juga bisa di Cirebon nanti. Yaudah, amin, amin. Semoga makin yang terbaik di kota Yogyakarta dan menginspirasi untuk anak-anak Gen Z seusia Kak Reri juga. Iya, amin, amin. Dan terakhir, akhir kata dari kami, semoga obrolan dan sharing kami bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih banyak. Saya Eni. Saya Reri. Dadah.